291, My wife is a beauty. Ahka mengeluarkan rokoknya ketika dia melihat Ningsi berjalan maju tanpa rasa urgensi, dan menggulung lengan bajunya untuk berseru, Yesus. Kau membodohi kami. Pada kecepatan apa kau mengendarai itu? Kenapa kau mengendarai perjalanan berharga saya seperti wahana lain? Apakah Anda memandang rendah saya? Dia akhirnya mengalahkan Si sekali, namun tidak ada nada kebanggaan dalam kesuksesannya. Sebaliknya, ia ditertawakan oleh semua orang, bahkan lebih buruk daripada kalah. Tepat, Si, kamu terlalu kejam. Kita semua sudah menunggumu di sini setidaknya setengah jam sekarang. Si, kamu sangat menyebalkan. Kamu membuatku kehilangan ciuman, tapi aku tidak akan menghargainya. Ahka bahkan tidak memenangkannya dengan adil. Kamu harus bersaing lagi sebelum aku yakin. Tentu, kita bisa bersaing lagi, aku tidak takut. Aku ingin mengalahkannya dengan adil. Semua orang mulai saling berbicara satu sama lain sementara Ningsi tidak mengatakan sepatah kata pun, saat dia mengambil helmnya, turun dari kendaraan, membiarkan kendaraannya bersandar dengan mantap di samping dan perlahan-lahan membawa Little Treasure yang berada di kursi belakang. Si, ada apa di kursi belakangmu? Kenapa itu terlihat seperti anak kecil? Si, kamu tidak menculiknya, kan? Kamu tidak bisa melakukan hal-hal tidak bermoral seperti itu baik-baik saja. Tepat, Si, kamu biasanya sangat tertutup. Bukan karena kamu dari organisasi perdagangan anak-anak, kan? Ningsi mengambil helm dari Little Treasure, memutar matanya ke semua orang, dan dengan marah menjawab, tolong. Ini anakku. Apa, Si, kamu memiliki seorang putra. Siang-siang tampak seperti dunianya hancur. Kamu benar-benar memiliki seorang putra setua ini, tidak mungkin. Yesus, Si benar-benar sudah menikah, dan bahkan memiliki seorang putra. Tiba-tiba, semua orang mengepung bocah kecil di samping Ningsi. Orang yang paling bahagia saat itu pasti Ahka. Dia sangat marah sebelumnya, tetapi sekarang dia merasa sangat gembira. Si, saudaraku yang baik. Kamu luar biasa. Kamu bahkan punya anak kecil. Bagus. Lihatlah anakmu yang berharga dengan mata besar. Sebaiknya kau jujur pada kami, istrimu pasti cantik. Istriku, Ningsi menyentuh dagunya dan berpikir tentang wajah dingin Lu Tingqiao dan berkata, memang indah. Ahka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha, aku tahu itu. Siang-siang, kamu bisa menyerah sekarang. Siang-siang menginjak kakinya dan merengek ketika dia berpegangan pada Ningsi, aku tidak percaya kamu. Si, apakah istrimu secantik aku? Kamu tidak suka sama sekali. Kamu bahkan membiarkan aku menciummu. Saat siang-siang mendekati Ningsi, dia tiba-tiba merasakan punggungnya menjadi dingin. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa anak lucu itu menatapnya dengan mata sedingin es, mirip dengan manusia serigala kecil yang mempertahankan wilayahnya. Ningsi berdeham sebelum dia mengambil Little Treasure dan menghiburnya. Saat pria kecil itu dibawa oleh Ningsi, dia berubah dari manusia serigala kecil kembali ke roti kecil yang lucu lagi. Tangan kecilnya yang pendek menempel di leher Ningsi sementara kepalanya bersandar di pundaknya dengan patuh. Ningsi menghibur roti kecil itu di satu sisi dan memandang siang-siang dengan nada meminta maaf di sisi lain dan berkata, maaf, siang-siang, itu hanya aturan mainnya. Jika aku memimpinmu dengan cara apapun, saya benar-benar minta maaf. Saya hanya punya mata untuk ibu putra saya, dia adalah satu-satunya yang akan paling saya cintai selamanya. Ningsi melompat pada kesempatan yang baik ini untuk membiarkan siang-siang menyerah padanya. 292, bayiku. Tangsi, aku sangat membencimu. Siang-siang menangis saat dia berlari keluar. Ningsi menyenggol bahu Ahka dan berkata, mengapa kamu masih berdiri di sini? Cepat mengejarnya. Ahka tertegun sejenak, sebelum dia memberi Ningsi kepalan tangan dan kemudian berlari mengejar siang-siang. Setelah mengobrol dengan semua orang, Ningsi meletakkan helm ke Little Treasure lagi dan berkata, teman-temanku, aku membawa anakku hari ini dan sudah larut jadi aku akan bergerak terlebih dahulu. Lain kali, daging panggang dan bir pada saya. Si, aku akan mengambil kata-katamu untuk itu. Tepat, kamu tidak diizinkan meninggalkan kami. Oh ya, ingatlah untuk membawa istrimu yang cantik agar kita bertemu. Haha, iya, bawa dia. Ningsi memandangi orang-orang itu dan menjawab, tolong. Saya sudah mengatakan dia cantik, apakah Anda pikir saya akan membawanya untuk Anda sekawanan serigala lapar untuk ngiler? Astaga, kerumunan mencemooh. Malam mulai memudar saat langit berubah menjadi terang. Ningsi melaju di sepanjang jalan dan mencapai gang yang tenang. Dari jauh, seseorang bisa mencium aroma makanan yang menggoda. Dia menghentikan motornya dan membawa Little Treasure turun. Lapar, kan? Bibi akan membawakanmu makanan enak.
Ningsi memegang tangan Little Tracer dan berjalan ke restoran sarapan tua tapi menyegarkan. Dia memesan pengukus bambu berisi roti kukus kecil dan 2 mangkuk pangsit. Roti kukus memiliki kulit tipis dan diisi dengan banyak daging berair, sementara kue tebal dengan tambalan. Dengan tetesan minyak wijen khusus dan taburi daun bawang, Ningsi melahap semuanya dalam hitungan detik dan meminta mangkuk kedua. Sambil mendongak, dia melihat roti kecil itu juga telah melahap semangkuk besar makanan dan menjilat bibirnya dengan cara untuk menunjukkan bahwa dia menginginkan lebih. Ningsi tertawa, perut kecilmu hanya sebesar itu. Bahkan jika itu baik, Anda tidak bisa makan terlalu banyak saat bepergian, jadi 1 mangkuk sudah cukup. Coba roti kukus kecil ini, itu benar-benar bagus juga. Dia mengambil roti, mencelupkannya ke dalam cuka dan memasukkannya ke mangkuk kecilnya. Kali ini, roti kecil memakannya perlahan, seolah-olah dia tidak ingin roti berakhir begitu cepat. Ningsi menyandarkan kepalanya di tangannya dan menatap roti kecil itu. Semakin lama dia melihat, semakin sakit hatinya. Dia harus mengambil napas sebelum mengalihkan pandangan darinya. Roti kecil itu menghabiskan roti kukus kecilnya dan sepertinya dia bingung. Selanjutnya, Ningsi hendak mengatakan, lain kali, aku akan membawamu ke sini lagi, tetapi dia harus berhenti sendiri. Begitu mereka selesai sarapan, Ningsi melihat waktu di teleponnya. Sudah hampir jam 6. Dia masih punya 2 jam lagi sebelum dia harus mengirim roti kecil itu ke rumah, dan mulai bekerja. Regal Riveria Hotel tidak terlalu jauh, jadi Ningsi pertama kali membawa Little Tracer ke kondominiumnya dan membersihkannya, agar tidak menakuti orang tua Lu nanti. Dari cara mereka berdua berhati-hati dan khawatir tentang Little Tracer, mereka pasti tidak bisa menerima apa yang dilakukan Ningsi dengan Little Tracer tadi malam. Little Tracer tiba-tiba sadar ketika dia melihat bahwa wajahnya kembali normal. Ningsi mengambil sikat merah muda dari meja riasnya dan mengenakannya dengan hidung dan janggut merah muda, membuatnya tampak seperti anak kucing kecil yang lucu. Kemudian, dia menggambar hal yang sama di wajahnya. Meo, lucu sekali, Little Tracer menyentuh kumis kucing di pipinya dan dia tampak terhibur lagi. Ningsi membawa roti kecil muram untuk duduk di atasnya dan bertanya, sayang, apakah kamu mengantuk? Ingin tidur sebentar? Sanggul kecil segera menggelengkan kepalanya dan membelalakkan matanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Biarkan aku berpikir. Ningsi berpikir keras karena dia hanya punya 1 jam lagi. Apalagi yang bisa dia lakukan dengan roti kecil itu, atau apalagi yang bisa mereka lakukan yang akan membuatnya lebih bahagia. Saat dia berpikir, dia tidak tahu mengapa, tapi tiba-tiba suasana hatinya berubah dan dia merasa seperti akan hancur. Air mata yang sudah lama dia tahan tak bisa lagi ditahan. 293, si kelinci kecil tercengang. Mungkin itu karena dia terlalu lama menekan perasaannya. Bahkan dengan roti kecil di depannya, dan meskipun tahu bahwa dia tidak boleh bertindak seperti ini karena dapat membuatnya takut, dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Sanggul kecil itu duduk di samping tempat tidur dan menatap Ningsi yang menangis dengan wajah tertelungkup di atas bantalnya. Dia tercengang, matanya terbelalak tak berdaya dan panik. Setelah beberapa saat kemudian, dia mencoba menggunakan tangan kecilnya untuk menepuk bibi Xiaoxi, seperti yang biasanya dia lakukan ketika menghiburnya. Namun, saat dia sedikit menepuknya, Ningsi tiba-tiba mulai menangis lebih keras. Roti halus itu ketakutan, dia tidak berani melakukan apapun yang bisa memancingnya lebih jauh. Mata kecilnya penuh kekhawatiran saat dia melihat Ningsi menangis terseduh-seduh. Perlahan, dia merasakan matanya berkaca-kaca dan dia juga ingin menangis. Tapi tidak, dia tidak boleh menangis. Bibi Xiaoxi masih membutuhkannya. Sanggul kecil mengedipkan air matanya dan mengeluarkan sebuah ponsel kecil dari sakunya. Sebenarnya dia benar-benar membenci benda tak bernyawa itu, dia tidak suka bahwa dia hanya bisa menghubungi Bibi Xiaoxi-nya melalui itu, jadi dia menolak untuk menggunakannya. Dia ingin Bibi Xiaoxi bisa memeluknya, menepuk kepalanya, dan mencium pipi kecilnya. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir bahwa roti kecil itu berinisiatif untuk menggunakan telepon baru yang telah dipersiapkan Lu Tingqiao untuknya. Sanggul kecil dengan cepat mengirim pesan kepada ayahnya berkata, menangis. Kediaman lama keluarga Lu, di ruang belajar di lantai 2. Lu Tingqiao, yang duduk di depan mejanya, segera berdiri setelah membaca pesan Little Tracer, dan hampir menumpahkan secangkir air di tangannya. Dia dengan cepat menjawab, siapa yang menangis? Bibi Xiaoxi. Little Tracer menjawab, Lu Tingqiao segera tahu mengapa Ningsi menangis. Namun, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia menghadapi permintaan putranya untuk meminta bantuan.
Mengenai cara menghibur seorang gadis yang menangis, dia benar-benar tidak memiliki pengalaman sama sekali. Lu Tingqiao menyalakan komputernya dan mulai melakukan segala macam penelitian. Setelah Little Tracer mengirim pesan kepadanya 2 kali, Lu Tingqiao buru-buru mengirim foto ke Little Tracer. Itu adalah gambar lelucon. Dia mengetik, coba katakan ini padanya. Harta karun kecil dengan cepat menunjukkan gambar Bibi Xiaoxi, wajah kecilnya yang penuh kekhawatiran yang tidak pasti. Ningsi mengangkat wajahnya yang dipenuhi air mata dan melihat kata-kata di telepon. Dahulu kala, Apple dan Peer adalah teman baik. Tetapi karena Apple harus pindah, mereka membuat perjanjian untuk bertemu di suatu tempat dalam 10 tahun ke depan. Setelah 10 tahun, Apple kembali ke tempat pertemuan mereka, tetapi dia menunggu sangat lama dan Peer tidak muncul. Ketika Apple menunggu dan menunggu, dia menjadi plasma 1. Puff, Ningsi tertawa terbahak-bahak, dan mulai tertawa tak terkendali. Sayangku, leluconmu, itu terlalu timpang. Bahkan, lelucon aneh memberinya getaran akrab, mengalir gaya orang tertentu. Maaf, sayang, Bibi tiba-tiba saja kehilangan kendali, aku akan mencuci muka sekarang. Ningsi dengan canggung mengendus dan berjalan ke kamar kecil, malu. Dia tidak bisa mempercayai dirinya sendiri. Dia ingin menghibur Little Tracer, namun dia menangis seperti bayi di depannya. Pada akhirnya, Little Tracer malah harus menghiburnya. Ketika Ningsi berada di kamar mandi, harta karun kecil diam-diam menjawab, dia tertawa. Lu Tingqiao, yang menunggu dengan cemas di ujung telepon yang lain, akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, dia dengan cemas mengingatkan putranya lagi, masih ingat apa yang saya katakan. Dia merasa lega ketika Little Tracer membalas dengan Tiba-tiba, pintu ruang belajar terbuka. Lu Jingli yang bergegas masuk dengan wajah pucat, seolah-olah kiamat telah tiba. Bro, kita mati. Pria tua itu kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Bahkan, dia sudah di pintu sekarang. 294, konfrontasi antara ayah dan anak. Lu Tingqiao mengangguk sebentar dan berkata, Lu Jingli hampir menangis, tolong. Apa maksudmu dengan, apakah kamu benar-benar punya rencana? Berdasarkan pribadi lelaki tua itu yang keras kepala, bagaimana jika dia terpancing dan melakukan sesuatu yang gila? Siapa yang bisa menghentikannya? Bagian terburuknya adalah orang yang membiarkan Ningsi dan Little Tracer pergi adalah dia. Dia hampir bisa memprediksi masa depannya yang tragis. Pada saat ini, suara langkah kaki bisa terdengar dari bawah, diikuti oleh suara Pastor Lu dan percakapan pelayan. Bagaimana Little Tracer hari ini? Tuan kecil belum bangun. Aku akan pergi menemuinya. Hati Pastor Lu adalah tempat cucu tersayangnya berada, jadi wajar saja jika hal pertama yang dia lakukan ketika kembali adalah pergi melihat Little Tracer. Lu Jingli terbang menuruni tangga dan merentangkan tangannya untuk menghentikan lelaki tua di depannya dan berkata, Ayah. Apakah kamu lapar? Ayo sarapan dulu. Ibu sudah bekerja di dapur sejak pagi ini. Aku akan makan nanti, aku ingin melihat Little Tracer dulu. Lebih baik makan dulu sebelum melihatnya. Kalau tidak, makanannya akan dingin. Jika dingin, aku hanya bisa membuat pelayan memanaskannya. Dengan begitu nutrisi akan hilang. Lu Chongshan akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, ketika dia mengerutkan kening pada putranya, dasar bocah, apa yang kamu lakukan sekarang? Lu Jingli tertawa lemah ketika dia menggaruk bagian belakang kepalanya, tidak. Apa yang bisa kulakukan? Kemudian, Ibu Lu keluar dari dapur dan berkata, sarapan sudah siap, katakan Little Tracer untuk bangun. Juga tidak baik tidur terlalu banyak. Dia sudah mati. Sekarang dia benar-benar tidak bisa menyembunyikannya lagi. Melihat ekspresi Lu Jingli berubah ketika dia terus memblokir pintu kamar Little Tracer tidak membiarkan mereka masuk, orang tua Lu memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lu Chongshan dengan marah berjalan melewatinya dan mendorong membuka pintu. Kamar itu kosong. Lu Chongshan segera bertanya dengan marah, di mana Little Tracer? Xiao Rong, pelayan yang bertanggung jawab mengurus Little Tracer, begitu ketakutan sehingga dia menjadi pucat. Dia menjawab dengan panik dan tidak berdaya, bagaimana mungkin, tuan kecil tidur di kamarnya selama ini? Bagaimana kalian bekerja? Ada banyak dari kalian, tetapi kamu bahkan tidak bisa merawat anak dengan baik. Lu Jingli siap untuk mengambil segalanya pada dirinya sendiri ketika suara dingin datang dari belakangnya. Little Tracer bukan penjahat. Lu Chongshan segera menjawab dengan marah, kamu. Apa yang kamu lakukan pada Little Tracer? Apakah kamu mengirimnya ke gadis itu lagi? Kamu lebih buruk daripada binatang. Little Tracer adalah putramu. Bagaimana kamu bisa menyerahkannya kepada orang yang nakal? Gadis seperti itu.
Kali ini bahkan Mother Lu yang biasanya netral tidak bisa tetap di sela-sela. Ting Qiao, Anda benar-benar telah mengacaukan kali ini. Bagaimana Anda bisa membiarkan Little Treasure pergi dengan gadis itu? Ketika dia melihat bahwa suasananya semakin tegang, Lu Jingli dengan cepat berkata, Ayah, Ibu, ada beberapa hal yang sudah lama saya pertahankan. Bahkan jika Anda ingin mematahkan kaki saya harus katakan hari ini. Seperti yang kakakku katakan, Little Treasure adalah cucumu, bukan penjahat. Dari cara kalian dengan ketat menjaganya, apa perbedaan antara menaruh Little Treasure di penjara dan tinggal di sini? Meskipun Little Treasure patuh tinggal di sini selama beberapa hari terakhir, apakah dia benar-benar bahagia dengan semua itu? Kami hanya membiarkan Little Treasure pergi ke sahabatnya, tempat bibi favoritnya bermain untuk sementara waktu. Bisakah kalian tidak membuat masalah besar dari ini? Kamu binatang, apakah kamu lupa bagaimana Little Treasure menjadi seperti dia sekarang? Lu Chongshan meraung saat dia akan memberikan tamparan. Lu Tingqiao menyeret Lu Jingli ke samping. Detik berikutnya, tamparan mendarat di wajahnya. 295 tertegun. Kakak, Lu Jingli terkejut, apakah kamu baik-baik saja? Lu Chongshan menatap putranya, tidak bisa bereaksi dengan segera. Sejak mereka masih muda, Lu Jingli telah dipukul berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menyentuh putranya yang lebih tua yang tidak pernah perlu khawatir. Lu Tingqiao menyeka darah di sudut mulutnya dengan tangannya dan berkata dengan ekspresi paling dingin, aku lebih suka membiarkan Little Treasure mati dalam kecelakaan itu daripada membiarkannya hidup seperti yang dilakukannya sekarang. Kamu, Pastor Lu menggenggam dadanya dan berjalan mundur beberapa langkah, merasa pingsan karena provokasi. Ibu Lu dengan cepat maju untuk memegangnya, Tingqiao, kata-katamu telah melewati batas. Bahkan jika ayahmu dan aku telah salah dengan cara kita melakukan ini, kamu tidak boleh mengatakan sampah seperti itu. Apa yang lebih penting daripada hidup? Ketika Lu Chongshan akhirnya menarik napas, dia memerintahkan kepala pelayannya yang terpercaya, Xing Wu, pergilah, aku tidak tahu di mana Little Treasure sekarang. Segera cari dia dan bawa dia kembali padaku. Begitu dia mengatakan itu, dia memandangi kedua putranya dengan sikap bermusuhan dan berkata, kalian berdua, mulai sekarang, kamu tidak diizinkan memasuki kediaman lama. Ketika dia mendengar itu, Lu Jingli memprotes dengan cemas, ayah, ini kediktatoran. Bahkan Kaisar Qin Shi Huang tidak sepertimu. Jika kamu seperti ini, dia akan terus mengeluh ketika Lu Tingqiao memelototinya untuk berhenti berbicara. Tak berdaya, Lu Jingli hanya bisa menelan kata-katanya. Ini mirip dengan raja yang tidak memiliki ayah dengan seorang Kasim yang gelisah. Pada titik ini, apakah saudaranya benar-benar memiliki rencana B di lengan bajunya? Tidak perlu bagi orang tua itu untuk membuat orang mencari harta karun kecil karena sebentar lagi, Ning Xi akan mengirim roti kecil itu pulang sendiri. Kemudian ketika kedua belah pihak bertemu, akan jadi darah yang merebak. Dia bahkan tidak berani membayangkan. Memang, sama seperti Xing Wu mengikuti perintah dan siap untuk memobilisasi semua tenaga kerja untuk mencari pria kecil itu, seorang pelayan bergegas masuk dan berseru secara emosional, Tuan. Nyonya, Tuan kecil sudah kembali, dia ada di pintu di taman. Apa, Little Treasure kembali? Lu Chongshan dengan cepat berdiri, sebelum bertanya dengan ekspresi tidak senang, dengan siapa tuan kecil itu? Dengan seorang gadis, dia cukup cantik, pembantu itu menjawab ketika dia gemetar. Memang, aku ingin melihat sendiri, keterampilan apa yang dimiliki gadis ini sehingga kalian semua membelanya dengan baik. Pada titik ini, kesan Lu Chongshan tentang Ning Xi berada 10 kaki di bawah tanah. Baginya dia, akar dari semua masalah. Ibu Lu awalnya tetap netral, namun setelah ketakutan seperti itu, dia juga berdiri di sisi Bapak Lu. Ayah dan Ibu Lu, ditambah Lu Tingqiao dan Lu Jingli, dengan sekelompok besar pelayan dan pelayan, semuanya berjalan ke pintu di taman. Pada saat yang sama, Ning Xi dengan khawatir memanggil telepon Lu Jingli. Dia pikir dia melihat seorang pelayan memata-matai dia dari dalam rumah, seolah-olah dia telah memperhatikannya dan Little Treasure, dan dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Sialan, mengapa saya tidak bisa menghubungi telepon Lu Jing? Apa yang sedang dilakukan orang ini? Saat dia semakin cemas, berjalan mondar-mandir, Ning Xi tiba-tiba berhenti mati di jalurnya. Dia melihat seorang lelaki tua yang sangat mengintimidasi dengan ekspresi serius dan gelap, dipegang oleh nyonya yang karismatik dan muda, yang diikuti oleh Lu Jingli dan Lu Tingqiao, dengan sekelompok besar pelayan dan pelayan yang mengikuti di belakang. Semua orang ini menuju ke arahnya. Ning Xi tertegun. Dewa, mengutuk, saya Te. Lu Jingli, kau, apa yang terjadi sekarang?
Selanjutnya bab 296, mencium keduanya.